Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariska dengan NIM 06420039. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan perusahaan Samsung. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, profil Samsung. Yang kedua, bisnis model Canvas. Yang ketiga, analisis SWOT dan FAUS. Yang keempat, BSC. Yang kelima, Five Forces. Profil perusahaan. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seoul, Samsung Phone di Seoul, Korea Selatan. Pertama kali Samsung mengeluarkan handphone baru pada dekade 90-an. Berawal mengikuti perkembangan zaman, Samsung Group mengeluarkan produk handphone yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Samsung Group mengembangkan kembali smartphone dan gabungan MP3 player, yaitu menjelang ke-20. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone berawal pada tanggal 27 April 2009. Saat itu Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya. Perkembangan handphone Samsung pada saat ini yang berkembang pesat adalah Samsung Android. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Selanjutnya, visi misi tujuan perusahaan. Yang pertama, visi. Memimpin pergerakan konvergensi digital, kami meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Misi. Yang kedua, misi. Menjadi digital company yang terbaik, Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Dalam tahun-tahun ke depan, orang-orang kami yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan, yaitu mengembangkan teknologi yang inovasi dan proses efisiensi yang menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang, dan terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Selanjutnya, bisnis model Canvas. Di bisnis model Canvas ini yang pertama ada key partner, itu ada investor, yang kedua Android, dan yang ketiga sponsorship. Selanjutnya key activity, itu yang pertama ada distribution, yang kedua marketing, yang ketiga konsultasi, yang keempat financial service, yang kelima quality control. Selanjutnya value proposition. Yang pertama desain dan fungsional hebat, yang kedua mengabadikan bakat dan teknologi mereka untuk menciptakan produk dan layanan unggul di masyarakat. Yang selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada digital, yang kedua ada sosmed, yang ketiga ada sponsor. Selanjutnya customer segment, yang pertama masyarakat, yang kedua perusahaan multi-industri. Lalu ada juga key research-nya, yang pertama brand, yang kedua produk dan layanan yang beragam, yang ketiga fasilitas. Selanjutnya channel, yang pertama ada Samsung Community, yang kedua distributor, yang ketiga store, yang keempat sosial media. Selanjutnya cost structure, yang pertama periklanan dan pemasaran, yang kedua staff, yang ketiga biaya produksi, yang keempat bahan baku, yang kelima kantor, yang keenam biaya distribusi. Selanjutnya review stream. Yang pertama ada penjualan elektronik, yang kedua ada produk dan layanan multi-industri, yang ketiga biaya produksi, dan yang keempat biaya layanan. Selanjutnya SWOT. Strength, yang pertama ada Samsung memiliki brand image yang sudah akrab dengan para konsumen. Yang kedua, Samsung menciptakan produk-produk inovatif yang umumnya disukai masyarakat, misalnya jam tangan pintar dan tentunya ponsel pintar. Yang ketiga, banyak
orang mengatakan bahwa fitur kamera ponsel pintar keluaran Samsung lebih serbaguna dan menyenangkan dibandingkan rata-rata merek lain. Yang keempat, perusahaan Samsung memiliki banyak tenaga kerja bertalenta tinggi. Yang kelima, perusahaan ini sudah menggait banyak investor internasional. Weakness. Yang pertama, banyak orang yang mengatakan bahwa ponsel pintar Samsung memiliki aplikasi bawaan yang tidak penting dan tidak bisa di-uninstall. Yang kedua, produk Samsung terkadang memiliki harga yang tinggi, sehingga sebagian masyarakat seperti Indonesia tidak mampu membelinya dan memilih produk lain. Yang ketiga, asisten suara yang ada di televisi produksi Samsung yaitu Bixby dinilai tidak sebagus Amazon, Alexa, atau Google Assistant karena adanya masalah keamanan pribadi pada Bixby. Lalu selanjutnya opportunity. Yang pertama, Samsung adalah salah satu merek terkuat di pasar internasional dan banyak orang yang menyukai produk mereka. Yang kedua, di Indonesia sendiri, pusat layanan Samsung dapat ditemui di berbagai kota sehingga memudahkan pelanggan yang ingin perbaikan atau konsultasi. Yang ketiga, banyak investor internasional yang mempercayai Samsung sebagai rekan bisnis. Yang keempat, Samsung memiliki program yang memperkuat pikiran dan mendorong kreativitas generasi muda. Selanjutnya, ancaman, threat. Yang pertama, ponsel merek lain dengan spesifikasi yang bagus, baterai awet, dan harga yang lebih terjangkau semakin akrab dengan masyarakat, terlebih di Indonesia. Yang kedua, dalam hal perangkat penyimpanan, banyak merek pesaing Samsung yang lebih direkomendasikan oleh orang-orang, misalnya Toshiba dan Seagate. Yang ketiga, dalam hal perangkat TV, banyak orang menilai perusahaan Sony sering lebih unggul dibandingkan Samsung. Lalu TOWS. Strategi SO, Strength Opportunity. Yang pertama, ada menambah jumlah produksi untuk produk yang paling diminati. Yang kedua, terus dengan inovasi-inovasi baru mengembangkan produknya. Selanjutnya ada strategi WO, Weakness Opportunity. Yang pertama, menyediakan jumlah persediaan untuk produk baru di masing-masing cabang dengan harga yang terjangkau dan kuantitas yang mampu memenuhi jumlah permintaan. Yang kedua, memperluas pasar seluruh jenis produk tanpa pengecualian. Selanjutnya ada strategi ST, Strength Trade. Itu yang pertama, mendesain produk yang inovatif yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Yang kedua, menyediakan banyak jenis dan model produk unik dan berbeda dari produk lain dan dijual dalam harga yang terjangkau. Dan terakhir ada strategi WT, Weakness Trade. Yang pertama, menyediakan sarana yang memungkinkan keseluruhan produk untuk diupdate, baik untuk produk yang paling diminati maupun yang kurang diminati. Yang kedua, menyediakan banyak produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada BSC. Itu yang pertama, consumer perspective. Di sini untuk consumer perspektifnya, yang pertama memberikan objektivitasnya. Yang pertama, memberikan informasi tentang produk barunya. Untuk mensyurnya, para pelanggan mengetahui informasi tentang produk-produk yang baru. Solusi SI atau TI melakukan promosi di berbagai media. Yang kedua, objektivitasnya, inovasi pada produk baru. Yang kedua, mensyurnya, ketertarikan dan kepuasan pelanggan pada produk-produk yang dikeluarkan. Solusi SITI mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang berlangsung. Yang kedua ada financial perspektif. Untuk objektivitasnya, yang pertama, memperbanyak investor, mensyurnya meningkatkan kualitas perusahaan. Solusi SI atau TI memberikan informasi kepada para investor tentang perusahaan dan bagaimana cara kerja terbaik. Yang kedua, objektivitasnya meningkatkan keuntungan. Mensyurnya meningkatkan penjualan. Solusi SI atau TI-nya meningkatkan kualitas dengan harga yang mudah dijangkau oleh seluruh customer. Lalu internal business proses perspektif. Itu objektivitasnya, yang pertama laporan kerja sumber daya manusia, mensyurnya laporan kinerja para pegawai,
Solusi SITI mengetahui kinerja pegawai dengan sistem informasi penilaian kinerja. Yang kedua, kecepatan dalam pemasaran, mensyurnya catatan pengeluaran produk per hari. Solusi SITI-nya mempertahankan para pelanggan dan memperbanyak promosi. Selanjutnya yang keempat, learning and grow perspective. Untuk objektivitas yang pertamanya, meningkatkan nilai brand, mensyurnya menjaga kualitas produk. Solusi SITI meningkatkan dan selalu evaluasi kekurangan dari produk. Yang kedua, objektivitasnya penggunaan teknologi baru, mensyurnya memenuhi kebutuhan pelanggan. Solusi SI atau TI selalu mengupgrade penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman. Lalu yang terakhir ada 5 forces. Ini yang pertamanya, rival among extending competitor. Banyak sekali pesaing yang bergelut di industri yang sama dengan perusahaan Samsung. Pesaing antar perusahaan ini sangat ketat karena produk yang mereka kembangkan mirip satu sama lain dalam penampilan dan fungsi. Karena pentingnya persaingan perusahaan ini serta bisnis lain dalam industri ini, Samsung Electronics harus terus-menerus menyadari strategi para pesaingnya, berusaha untuk meningkatkan kesadaran merek, loyalitas, dan selalu melakukan inovasi dan membuat gebrakan baru seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Yang kedua ada bargaining power of buyers. Itu jumlah pesaing yang hadir dalam industri ini memberi konsumen sejumlah besar pilihan, sementara inovasi merupakan aspek penting bagi banyak konsumen. Harga juga tetap penting. Relatif mudah bagi konsumen untuk beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena mudahnya akses informasi pada era sekarang mengenai penawaran pilihan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Maka dari itu, Samsung Electronics perlu tetap menyadari kebutuhan konsumen dan pilihan berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan pesaingnya. Ini membantu perusahaan tetap kompetitif sambil menyadari bagaimana mengambil keuntungan terbaik dari pasarnya. Yang ketiga, bargaining power of suppliers. Jika meninjau perusahaan Samsung ini tidak seperti kebanyakan perusahaan lain yang hanya mengembangkan ponsel pintar saja, namun Samsung Electronics juga memproduksi chip memori, prosesor, dan layar. Ini menciptakan situasi yang tidak biasa di mana Samsung Electronics bertindak sebagai pemasok bagi pesaing terbesar. Namun, ini juga berarti bahwa Samsung Electronics mampu memasok banyak komponen untuk dirinya sendiri, tanpa bergantung pada pemasok eksternal dan perubahan harga yang terkait dengannya. Yang keempat, threat of new entrants. Samsung Electronics hadir dalam industri yang sangat kompetitif, di mana perusahaan bersaing satu sama lain tidak hanya dalam hal harga produk tetapi juga inovasi dan keunikan. Perusahaan seperti Samsung menghasilkan produk yang dianggap premium dan teratas di pasar. Sementara perusahaan baru manapun harus puas dengan dianggap sebagai knock-off dan berkualitas rendah. Namun demikian, sejarah Samsung Electronics sendiri menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi sebuah perusahaan untuk beralih dari yang dianggap seperti ini menjadi pemimpin global. Samsung Electronics perlu mengetahui setiap bisnis baru yang berkembang dalam industrinya dan memantau strategi yang dikembangkan oleh perusahaan baru. Dan yang terakhir, threat of substitute product. Ancaman produk pengganti di dalam industri sendiri apabila dilihat dari perangkatnya tidaklah tinggi. Walaupun banyak produk yang beredar untuk menggantikan posisi, tetapi keberadaan ini belum bisa dilakukan. Perusahaan Samsung sering membuat penetapan harga diferensial dengan kualitas produk yang baik dan menarik konsumen dari banyak produk pengganti lainnya yang terlihat lebih murah. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.